Puspom TNI, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Laut, dan Puspomal, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada siang hari ini kami izin melaksanakan klarifikasi berkaitan dengan OTT yang terjadi beberapa hari yang lalu. Pada siang hari tadi, Panglima TNI melakukan rapat terbatas yang dihadiri oleh Kasum TNI, Kabais TNI, dan ada kami yang ada di sini ini sekarang berkaitan dengan OTT tersebut. Pada prinsipnya bahwa reward dan punishment yang diterapkan terhadap segenap prajurit TNI bagi beliau sangat konsisten dan jelas. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan pelanggaran hukum. Penegakan hukum harus ditegakkan, namun jangan sampai melanggar hukum. Apalagi pelanggaran hukum ini dilakukan oleh penegak hukum. Kalau kita ketahui kemarin bahwa OTT yang terjadi atas nama Letkol ABC, kita ketahui alurnya adalah melakukan profiling dulu, kemudian pengutitan hingga penangkapan. Prosedur ini mestinya cukup panjang, dan dari pihak KPK sudah tahu bahwa ini adalah oknum TNI. Namun lebih detailnya seperti apa kejadiannya nanti dan Puspom TNI akan menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk rekan-rekan wartawan. Jadi seperti apa yang disampaikan Kapuspen tadi, izinkan saya untuk menjelaskan kronologis kejadian yang kami terima. Jadi terus terang OTT ini kami terima dari berita media. Jadi setelah mendapat berita tersebut, kami mengirim tim untuk merapat ke KPK. Di sana berkoordinasi untuk yang tertangkap tangan dalam hal ini Letkol ABC sudah berada di sana. Kita dari tim Puspom TNI dengan KPK kita rapat gelar perkara yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdia HA ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di sini mulai bergulir, timbul polemik di media, yang pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personil TNI yang bermasalah, selalu ada punishment-nya tadi kalau Kapus menyampaikan. Setelah kejadian tersebut, setelah hasil pemeriksaan 1 kali 24 jam sesuai dengan ketentuan, Letkol ABC baru diserahkan kepada kami dengan status oleh KPK sebagai tahanan. Tapi terus terang banyak juga teman-teman media yang menanyakan ini kenapa yang Letkol ABC sudah ditahan, yang Basarnasnya belum dilaksanakan penahanan. Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi. Dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi status Letkol ABC yang saat itu diserahkan hanya sekedar titipan. Dan seharusnya penyerahan yang bersangkutan ini diikuti dengan barang bukti yang ada pada saat OTT tersebut. Karena barang bukti uang yang ada
ditangkap dari atau diambil dari Letkol ABC ini. Siang ini tadi sekitar pukul 10.30 kami baru menerima laporan resmi, ada laporan polisi dari pihak KPK. Disitulah kami baru bisa bergerak melaksanakan proses hukum terhadap 2 personel TNI yang nantinya setelah kita dalami kembali, tentunya dengan bukti-bukti yang cukup akan kita tingkatkan menjadi atau masuk kepada proses penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tetapi mekanisme penetapan sebagai tersangka ini adalah kemenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Jadi pada intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing, TNI punya aturan dari pihak KPK, itu hukum umum punya aturan juga. Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami pihak KPK juga demikian. Jadi biarkan, mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan, tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka, rekan-rekan media bisa monitor. Akan aneh kalau yang pihak sipil diproses hukum, kejadian yang sama, yang pihak militer dibebaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Dan Puspom TNI, pointernya jelas bahwa tegakkan hukum, tapi jangan dilanggar. Seperti apa hukum-hukum yang dilanggar, mungkin dari Kababinkum akan menyampaikan. Silakan. Ya. Rekan-rekan wartawan, sebagaimana Anda ketahui bersama bahwa di Indonesia itu mengenal 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Untuk militer itu kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 97 tentang peradilan militer. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh militer, prajurit aktif itu tunduk kepada Undang-Undang 31 tahun 1997. Selain itu juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Jadi pada intinya tidak ada prajurit TNI yang kebal hukum, semua tunduk kepada aturan hukum. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer itu diatur mengenai masalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, dan juga pelaksanaan eksekusi. Semua sudah ada di sana. Oleh karena itu, di sana juga dengan tegas ditetapkan bahwa bagaimana itu penyelidikan, bagaimana itu penangkapan, bagaimana itu penahanan. Khusus untuk penahanan, yang bisa melakukan penahanan itu ada 3. Yang pertama adalah Ankum, atasan yang berhak menghukum. Yang kedua adalah polisi militer. Kemudian yang ketiga adalah auditor militer. Jadi selain 3 ini, itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Selanjutnya akan diproses oleh Puspom TNI, Puspom dalam hal ini sebagai penyidik, dan kemudian dilimpahkan ke jaksa militer yang dikenal dengan auditor militer. Selanjutnya melalui persidangan, dan Anda tahu semua persidangan di peradilan militer itu sudah langsung di bawah teknis judisialnya Mahkamah Agung. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari itu. Selanjutnya terkait dengan penanganan korupsi, sebetulnya antara TNI dengan KPK itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu itu sebetulnya di splitting atau dipisah. Jadi yang sipil diperiksa, diproses di KPK, sedangkan militer diperiksa di Puspom TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik Puspom TNI. Jadi sebetulnya
ketika bicara pemberantasan korupsi itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semuanya berakhir dengan putusan yang saya kira sangat baik. Di dalam perkembangannya dikenal dibentuk Jampitmil. Jampitmil itu sebetulnya dalam konteks koneksitas. Pengalaman juga bahwa Jampitmil sampai sekarang ini Anda tahu juga memproses perkara TWP dan juga satelit orbit 1, 2, 3. Jadi jelas sebetulnya bahwa seorang militer itu tidak kebal hukum, seorang militer tetap tunduk pada hukum dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum. Akan tetapi prosesnya militer itu punya prosedur sendiri, punya aturan sendiri. Yakinlah bahwa tidak akan ada immunity terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Saya kira demikian, Pak Busman. Terima kasih Kapoltinkum TNI. Silakan Jampitmil mungkin atau gitu. Baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Mohon izin. Atasan. Saya Jampitmil, saya Maijen Indrajit. Jadi kami ada di sini sebenarnya untuk memastikan bahwa tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil dan militer. Dan itu sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, yaitu di pasal 89 Undang-Undang 81 Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi landasan dasar hukum dari Jampitmil ini adalah koneksitas. Jadi dikatakan koneksitas karena ada koneksi, ada perbarengan tindak pidana dilakukan oleh orang sipil dan militer. Nah, kami ini dilahirkan dari undang-undang, ini yang ditangani oleh Jampitmil. Selama ini yang seperti tadi disampaikan oleh Kababinkum, Jampitmil sudah melaksanakan proses hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang sipil dan militer, yaitu perkara TWP dan masalah satelit Artemis. Ini kami memastikan bahwa karena ini tindak pidana ini dilakukan oleh bersama-sama orang sipil dan militer, seyogianya bisa ditangani oleh Jampitmil. Ini kenapa? Supaya memudahkan. Jadi nanti kalau orang sipil seperti tadi sudah disampaikan oleh dan Puspom TNI tentang kesulitan tentang pemeriksaan tadi yang sudah diserahkan tapi ternyata barang bukti nggak diserahkan, sehingga nanti akan kesulitan juga melakukan pemeriksaan, melakukan penyidikan. Nah, kalau ini jadi satu dilaksanakan oleh tim penyidik dari KPK maupun penyidik dari militer yang ada di dalam organisasi Jampitmil. Jadi Jampitmil ini menjadi bagian atau organisasi baru yang ada di Kejaksaan Agung. Nah, seyogianya saran kami bisa ditangani oleh Jampitmil supaya nanti dalam proses-proses ini tidak ada kesulitan. Tentu saja bisa kita prediksi akan ada disparitas nanti dalam hal hukuman karena proses-proses ini kan berbeda gitu. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Jampitmil. Rekan-rekan media, tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ketika Panglima TNI melaksanakan rapat terbatas, seperti yang kita tahu bahwa sebelah saya ini adalah dan Puspom TNI, Kababinkum, Jampitmil, Orjen. Kemudian di belakang ini ada dan di Puspom AU, Puspom AD dan Puspomal. Jadi kami lengkap semua untuk tegas jadi menyampaikan bahwa tegakkan hukum tapi penegak hukum jangan sampai melanggar hukum. Setelah kegiatan ini, setelah konferensi pers, kami berencana akan ke KPK untuk melaksanakan koordinasi. Silakan rekan. Silakan. Mike. Cek. Izin Pak, saya Iwan dari CNN. Untuk Dan Puspom, pertanyaannya adalah, apakah, saya mau menegaskan aja, apakah berarti ini ada pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh pihak KPK? Itu aja Pak, pertama. Terus yang kedua, Pak HA ini, Pak Henry ini, sebentar lagi kan memasuki masa pensiun nih, sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu lagi. Nah, ketika beliau sudah pensiun,
itu nanti tetap ditangani oleh Puspom atau karena dia udah balik ke sipil gitu Pak, apakah kemudian dikembalikan ke sipil? Itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya izin jawab. Jadi menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Pertanyaan kedua, untuk Marsdia HA memang sudah memasuki masa pensiun, tetapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus delictinya, waktu kejadiannya. Jadi tetap berdasarkan tempus delicti, yang menangani adalah kewenangan ada di polisi militer. Demikian, terima kasih. Ada lagi? Mike? Izin Bapak, Gita Irawan Pak dari tribunnews.com. Mau tanya Pak, ada kemarin beredar kabar juga kalau kemarin Marsdia HA ini sempat menemui dan Puspom juga Pak, apa betul kabar tersebut dan kemudian apa yang dibahas gitu Pak dalam pertemuan tersebut. Kemudian yang kedua, saat ini posisinya Marsdia HA dan juga Letkol ABC ini ada di mana Pak? Apakah sudah ditahan atau memang masih dalam proses pendalaman gitu? Terima kasih, itu aja Pak. Baik, terima kasih. Jadi betul, Marsdia HA sempat menemui saya, tapi bukan dalam arti ada sesuatu, tidak, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban beliau. Beliau karena di KPK sudah merasa ditetapkan sebagai tersangka, kalau boleh dikatakan beliau menyerahkan diri. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua ini. Jadi itu salah satu sifat gentleman beliau kalau saya katakan. Jadi beliau menanyakan terus apa, langkah-langkah apa yang terhadap saya harus dilakukan. Itu yang beliau tanyakan. Jadi saya jelaskan nanti prosedurnya seperti ini. Semua saya jelaskan dengan terbuka. Kooperatif. Hanya itu pesan saya, minta saya kooperatif dengan penyidik pada saat proses hukum nanti. Terus yang kedua, tadi masalah posisi siang ini terus terang ya, tadi saya sampaikan, saya baru menerima laporan polisi. Jadi kalau ibaratnya proses hukum adalah dalam satu ruangan, kuncinya itu baru saya terima siang ini. Jadi kemarin yang ada penetapan tahanan dan yang lain-lain, ya kami belum bisa masuk ruangan, belum bisa melaksanakan proses hukum. Jadi setelah kami pegang kunci, kami baru bisa melaksanakan penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan yang lain-lain, sebagaimana proses hukum yang berlaku. Jadi itu, terima kasih. Ya, izin Pak, Yogi dari CNN. Mau bertanya, berarti kalau untuk bagi TNI, untuk kedua anggota ini belum berstatus tersangka ya Pak sampai saat ini. Dan satu lagi tadi Bapak bilang bahwa penetapan tersangka dari KPK ini kan menyalahi ketentuan. Itu ketentuan yang undang-undang peradilan militer tadi atau yang mana Pak? Ya. Jadi beliau berdua belum kita tetapkan sebagai tersangka karena kita baru terima laporannya hari ini. Nanti kita kembangkan termasuk dari tentunya kita akan koordinasi dengan KPK bukti-bukti apa yang sudah didapat. Minimal 2 alat bukti sehingga kami bisa mengambil langkah lebih lanjut, meningkatkan proses penyelidikan sama dengan yang di KPK menjadi penyidikan. Di situ baru nanti akan kita tetapkan sebagai tersangka. Terus yang kedua, masalah ketentuan di peradilan militer sudah jelas bahwa kita TNI ada kekhususan memang. Ada undang-undang tentang peradilan militer 31 tahun 97. Nah itu yang kita gunakan. Ya KPK dan yang lain-lain punya juga. Harapan kami semua tentunya sebagai penegak hukum untuk memberantas korupsi ini, mari kita ikuti aturan yang ada pada masing-masing. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Kamu Bintang menambahkan. Jadi prosedurnya tadi yang disampaikan sudah benar. Dan saya tadi juga menyinggung bahwa kita sebenarnya sudah punya pengalaman. Dulu ketika KPK memeriksa perkara korupsi dan pelakunya itu sipil dan militer, ketika menyentuh kepada militer itu KPK langsung komunikasi sama kita, tidak kemudian langsung ditahan, ditetapkan status, kemudian di framing,
di broadcast gitu, enggak. Ditetapkan kita, terus kemudian kita dalami bersama dan kemudian kita sampaikan bersama. Gitu. Ya. Silakan.